Nah, minggu kemarin kita udah belajar mengenai bagaimana sih cara menulis laporan yang baik dan benar ya. Ini di layar tulisannya kelihatan nggak, apa terlalu kecil atau terlalu besar atau gimana? Weh, Mbak Monica udah bisa masuk tuh. Segini udah saya gedein ya. Mbak Monica udah bisa dengar suara saya belum? Kok nggak ada suara? Mbak Cindy, Mbak Mei bisa jelas ya suara saya ya? Oke, berarti tinggal internetnya Mbak Monica aja nih. Oke lah, sambil kita tunggu ya. Jadi minggu kemarin kita belajar bagaimana sih cara membuat atau menulis laporan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ulang sedikit tentang materi minggu kemarin ya. Jadi sebenarnya di dalam laporan itu kemarin kita belajar ada dua jenis laporan. Yang pertama, laporan yang berbentuk poin per poin atau kerangka, sedangkan yang kedua yaitu laporan yang berbentuk paragraf. Di modul juga ada ya, di sini contohnya laporan yang bentuk kerangka sama berbentuk paragraf. Kalau yang berbentuk kerangka bisa dilihat di modul di mana ya? Nah, di sini berbentuk poin per poin. Jadi dia langsung menyebutkan tujuannya apa, objek pengamatannya apa, cara pengamatannya. Biasanya kalau yang berbentuk kerangka ini dia ada jadi nggak kedengeran suara saya semua. Mbak Cindy masih bisa dengar suara saya? Tes tes. Oh. Hmm. Ya udah kalau gitu saya pelan-pelan aja ya. Nanti kalau keputus-putus jadi biar masih bisa nangkep gitu ya. Nah, eh ini yang di layar ini salah satu contoh laporan yang berbentuk kerangka atau poin per poin ya. Kemudian kalau contoh laporan yang berbentuk paragraf ada juga di sini. Nah, di sini bedanya kalau tes suara saya kedengeran kan? Soalnya tadi sempet internetnya putus. Oke. Jadi ini yang berbentuk paragraf ya contohnya. Jadi dia kayak menceritakan gitu. Uh, Bentuk penyajiannya dia berbentuk paragraf kayak menceritakan, bukan poin per poin. Kalau poin per poin kan tinggal disebutin tujuannya apa gitu, atau pakai angka satu tujuan, kedua apa, ketiga apa, sampai akhirnya kesimpulan. Sedangkan kalau laporan yang berbentuk paragraf itu kayak kita menceritakan, tapi menceritakannya juga harus urut. Sebenarnya sama antara kerangka atau laporan bentuk poin per poin dengan laporan yang berbentuk paragraf. Hanya saja kalau kita membuat laporan yang berbentuk paragraf, itu kita harus bisa mengembangkan kata-katanya.
jadi lebih banyak kata-katanya di laporan yang berbentuk paragraf daripada laporan yang berbentuk poin per poin. Terus itu ya, kemudian saya ulangi lagi ya, kemarin kenapa sih kita kok belajar membuat laporan? Apa sih fungsinya kita membuat laporan itu? Fungsinya sendiri di sini dijelasin nggak ya di modulnya? Nggak ada ya. Jadi fungsinya kita membuat laporan itu, ini kok pada offline online ya. Internetnya emang lagi nggak bagus ya. Oke lah. Jadi kenapa sih kita bikin laporan itu? Sebenarnya untuk melaporkan atau menjelaskan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Biasanya kalau penelitian berarti kita melaporkan apa yang kita teliti. Kalau kita laporan acara berarti kita melaporkan tentang acara apa aja ya yang diamati mbaknya. Dan kemarin juga kan mbaknya bilang ya kalau udah pernah bikin laporan ya di semester kemarin juga gitu. Terus malam ini kita akan belajar mengenai ini kemarin membuat laporan. Terus nah, kemarin kita belajar membuat laporannya, kemudian malam ini kita akan belajar bagaimana sih menyampaikan laporannya itu. Kita akan belajar bagaimana menyampaikan laporan. Yang pertama itu tertulis dulu, nanti baru kemudian secara lisan. Jadi biasanya laporan itu disampaikan secara tertulis dan lisan. Tapi ada juga yang hanya tertulis atau hanya secara lisan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak laporan secara tertulis itu apa? Kira-kira contohnya apa? Terus laporan yang dilaporkan secara lisan, kira-kira contohnya apa sih? Pernah tahu nggak? Dari yang sering ini aja deh, sering di contohnya tertulis dulu, baru nanti contoh laporan yang disampaikan secara lisan. Yang disampaikan secara tertulis dulu. Apa nih kira-kira contohnya? Contoh paling gampang kayak laporan yang dibikin mbak-mbaknya di semester kemarin kan, itu kan termasuk laporan tertulis kan, karena laporannya ditulis kan dan dikumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi tugas ya untuk pelajaran bahasa Indonesia semester kemarin. Nah itu salah satu contohnya, itu contoh paling gampang. Kemudian ada lagi contohnya, misal kalau saya kuliah gitu, terus ada praktikum, bikin laporan secara tertulis, nggak perlu disampaikan secara lisan tapi hanya tertulis saja. Itu contoh kedua. Apalagi ya, biasanya kalau perusahaan juga, perusahaan yang kayak PT perseroan terbuka, itu biasanya juga ada laporan keuangannya ya di koran-koran. Pernah tahu nggak mbaknya? Pernah baca nggak di koran-koran di halaman tertentu gitu? Dia melaporkan keuangannya, mungkin akhir bulan atau setiap setahun sekali gitu ya. Saya nggak begitu ngerti, cuman saya pernah baca di koran. Ada juga kayak itu. bukan Mbak, beda lagi. Kayak apa ya? Saya bukan orang ekonomi sih, jadi nggak begitu paham. Jadi nggak tahu ya, biasanya kalau perusahaan perseroan terbuka itu biasanya dia kayak memberi laporan keuangannya.
biasanya tertera di koran. Saya kurang tahu itu sebulan sekali atau gimana ya, atau berapa bulan sekali atau setahun sekali gitu, tapi ada. Itu juga salah satu contoh laporan tertulis. Jadi mereka menuliskan laporan keuangannya, kemudian disampaikan ke masyarakat melalui koran. Itu contoh laporan tertulis. Kalau laporan yang disampaikan secara lisan, kira-kira ada yang tahu nggak contohnya? Ini minggu kemarin juga saya singgung nih, kayak contoh laporan yang disampaikan secara lisan. Nggak ada yang ngasih contoh nih, atau masih mikir? Contoh paling gampang untuk laporan yang disampaikan secara lisan itu biasanya ini, kayak yang bulan Oktober kemarin. Oh, beda lagi Mbak Mei, beda lagi. Itu bukan laporan tapi informasi. Kalau laporan itu dia sudah melakukan kegiatan, kemudian dia melaporkan rincian kegiatannya itu apa saja, tujuan kegiatannya, terus hasil kegiatannya gitu. Itu laporan. Kalau yang disampaikan atau woro-woro itu kan informasi ya, jadi berbeda. Bagus dong, dapat pahala loh kalau informasinya bagus ya. Asal jangan woro-woro gosip aja Mbak Mei. Nggak baik. Contoh tadi ya, balik lagi ke materi ya. Contoh laporan yang disampaikan secara lisan itu, kalau Mbak-mbaknya ingat, kemarin kan kita sudah memilih presiden ya. Baru tahun kemarin ya pemilihan presiden. Kemudian setelah 100 hari presiden kita menjabat sebagai presiden, itu biasanya ada kayak laporan kerja 100 harinya disampaikan secara umum, biasanya disiarkan melalui TV juga, jadi kita juga bisa lihat. Ayo mbak-mbaknya lihat nggak waktu itu, atau nggak lihat karena di sini ya udah di sana juga aja. Saya aja cuma lihatnya melalui di YouTube kalau nggak salah. Nah, itu salah satu contoh laporannya yang disampaikan secara lisan. Jadi Pak Presiden kita, Pak Jokowi, menyampaikan hasil kerja selama 100 harinya beliau secara lisan di depan umum, di depan media, di depan rakyat. Nah, itu salah satu contoh menyampaikan laporan secara lisan. Atau mungkin yang ada tergabung sama ibu-ibu PKK, ada nggak sih? Masih zaman kan ya ibu-ibu PKK gitu, terus bikin acara gitu. Habis ada acara terus bikin laporan keuangannya, acaranya ngapain aja, siapa aja yang datang. Nah, itu biasanya juga contoh laporan. Atau apa lagi ya contohnya ya? Laporan keuangan itu juga bisa disebut sebagai laporan ya. Intinya laporan itu sudah ada kegiatan yang telah kita jalani, kemudian kita buat laporannya, tujuannya itu apa sih, tujuan acaranya gitu. Contohnya misal, itu Mbak Cindy tuh. Kalau habis liburan bikin laporan keuangan, iya. Saya juga sih kalau habis liburan juga kayak ngitung-ngitung uang ya. Pas liburan enak ya ngeluarin uang gitu, pas setelah liburan aduh habis uangnya. Apalagi kalau liburannya biasanya berkelompok ya, itu juga perlu dibikin laporan keuangan. Karena kalau enggak takutnya nanti uangnya di apa ya bahasanya ya, uangnya diselewengkan gitu kan, nanti jadi nggak enak. Nah, itu biasanya pernah kan ya, kayak
liburan terus bareng-bareng terus kita bayar berapa gitu kan. Wah itu tuh Mbak Mei tuh, wah banyak banget ya gajinya suaminya Mbak Mei, alhamdulillah ya. Ada pertanyaan, laporan kejadian bisa nggak? Kalau laporan kejadian itu nanti jatuhnya dia ke berita Mbak Cindy. Iya bener, ke berita. Jadi laporan itu kayak laporan hasil pengamatan atau laporan acara atau laporan kegiatan. Kalau kejadian itu nanti jadinya ke teks berita ya. Observasi itu sama kayak pengamatan tadi yang seperti yang saya bilang. Kegiatan ya, bukan kejadian. Kalau kejadian berita. Oke. Terus laporan keuangan itu ya, ingat juga termasuk laporan juga. Nah, di sini ada juga di modul dijelasin dari isi-isi tiap laporan tadi. Tadi ini bersangkutan dengan pertanyaannya Mbak Cindy tadi ya. Jadi di modul ini dijelasin ada 3 jenis laporan ya di sini ya. Yang pertama yaitu laporan kegiatan, kedua laporan perjalanan, ketiga laporan pengamatan. Nah ini sama persis seperti apa yang saya ceritain tadi. Saya jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama laporan kegiatan, yakni menggambarkan kronologi kegiatan, isi kegiatan, hasil kegiatan, dan rencana tindak lanjut. Contohnya, saya kasih contoh ya, kayak laporan kegiatan. Misal nih, saya mau ngadain liburan keliling Taiwan, contohnya aja, ngajak mbak-mbaknya semua. Di sini ada berapa? Ada 4 orang, ada Mbak Mei, ada Mbak Mai, ada Mbak Mon, ada Mbak Cindy ya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ini contoh Mbak Mei. Yuk kita jalan-jalan yuk ke sini. Terus kita keliling Taiwan, mulai dari Taipei sampai ke Kenting, sampai ke Hualien, Kaohsiung. Kita jalan-jalan berapa hari? Misal seminggu gitu ya. Habis uang berapa, naik apa aja. Nah, setelah kita jalan-jalan, setelah kita liburan, misal nih mbak-mbaknya ngumpulin uang 10.000 NT ke saya, terus kita jalan-jalan naik, semuanya saya yang urusin, hotel juga saya yang urusin, transportasi, makanan. Nah, setelah seminggu kita liburan, saya harus ngasih laporan ke mbak-mbaknya. Nggak boleh saya cuma ngasih laporan ke Mbak Meiko aja, tapi harus ke semua. Ke Mbak Mei, Mbak Maifuza, Mbak Monica, Mbak Cindy, ke semua orang yang ikut liburan itu. Tujuannya apa saya ngasih laporan? Biar nggak ada misunderstanding dan nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada unek-unek gitu. Jadi biar jelas, transparan. Saya habis uang berapa, uh, kita kemana aja. Di sini kan disebutin ya, menggambarkan kronologi kegiatan. Kita kemana saja. Itu termasuk kita menggambarkan kronologi kegiatan. Terus tadi saya nyebutin dari Taipei ke Kaohsiung, ke Hualien, ke Kenting. Kemudian saya juga jelasin di laporan itu isi kegiatannya ngapain aja gitu. Mungkin jalan-jalan, belanja, terus foto-foto atau naik naik boot atau ngapain. Nah, makan-makan. Terus kemudian hasil kegiatan juga. Kalau hasil kegiatan apa ya kalau liburan ya? Mungkin kalau liburan nggak ada bener hasilnya selfie bener ya. Malah itu tujuannya utama orang berlibur ya, untuk foto-foto biasanya. Hasilnya kegiatannya apa, kemudian rencana dan tindak lanjut. Contoh rencana dan tindak lanjut ini misalnya habis liburan itu uangnya kita masih sisa nih, saya tanya tindak lanjutnya gimana, mau dibagiin aja atau mau dibeliin apa atau apa. Nah itu contohnya. Jadi harus lengkap laporan kegiatan ini, mulai dari menceritakan laporan
kegiatannya apa aja gitu ya. Kegiatannya apa aja, terus ngapain aja, uangnya habis berapa aja, terus uangnya ini dibuat bayar apa aja, itu harus jelas. Intinya kalau membuat laporan itu harus jelas apa aja, nggak boleh ada yang kalau kemarin saya bilang nggak boleh dimanipulasi ya, sedikit pun nggak boleh, harus jujur. Itu yang penting. Soalnya kebanyakan kalau kita ya, apalagi kita di Indonesia juga banyak ya orang yang bikin laporan dan gak jujur, di markup namanya. Itu nggak boleh. Nah, jadi saya harus menekankan nih ke mbak-mbaknya, benar, harus jujur. Mungkin dulu waktu sekolah lupa ya gurunya ngajarin kita untuk membuat laporan yang jujur gitu. Tapi ya mumpung saya masih bisa mengingatkan, yang paling penting itu harus jujur. Misal uangnya ini, misal saya ngilangin uang 1.000 gitu, ya udah saya harus di dalam laporan itu harus saya ngilangin uang 1.000 nih gitu kan, harus jujur semuanya gitu. Jadi biar semuanya tahu, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu. Itu intinya. Mbaknya nih sebelum pulang bisa jalan-jalan dulu nih ke Taiwan nih. Ah, ya jadi kan nanti ada yang diceritain ya ke Taiwan, jadi bukan cuman kerja aja tapi jalan-jalan. Oh, alhamdulillah Mbak Mei udah jalan-jalan ya. Yang lain nih mungkin Mbak Monica, Mbak Cindy, Mbak Mei Fusa, sebelum pulang sempetin jalan-jalan ke Taiwan gitu. Paling 10 hari cukup ya jalan-jalan ke Taiwan ya, dari ujung sampai ujung. Kan gak gede-gede amat kayak Indonesia kan. Taiwan kan paling dari Taipei sampai Kaohsiung aja naik kereta cepat paling berapa, 3 jam kan ya. Nah gitu. Jadi selain pulang bawa banyak uang, juga bawa banyak cerita ya, bisa nyeritain anaknya, saudaranya gitu. Itu laporan kegiatan ya. Tapi tadi saya ngasih contohnya kegiatannya, kegiatan liburan. Itu contoh dari saya. Mungkin bapaknya nanti punya kegiatan yang lain, boleh laporan apa gitu. Oh, masih ini ya, masih zaman foto yang dicuci. Sekarang kan udah bisa selfie tinggal print kan, Mbak Mei. Cepet itu. Oh, iya iya iya. Kemarin tahun baru kemarin ada yang sempat jalan-jalan nggak? Atau Mbak Mei kemarin belum sempat libur ya? Mungkin yang lain sempat tahun baruan kemarin di Taiwan, ngapain aja nih? Oh, nggak juga. Mbak Cindy nggak juga. Mbak Monica kemana nih Mbak Monica? Oh, padahal di sini online ya. Aduh, kasihan nih. Gimana ya? Kasihan Mbak Monica nih nggak dengarnya. Hmm, ya udah mungkin nanti bisa lihat di videonya aja ya kali. Gimana dong, saya nggak bisa bantu apa apa ya, di sini juga internetnya bagus, nggak begitu bagus ya. Oke. Oh. Mamanya pakai wifi atau pakai ini ya, pakai, kalau di sini saya pakai wifi jadi lebih bagus daripada pakai yang ini.
Iya, wifi rumah. Oke, kita lanjut ke materi ya. Yang kedua yaitu laporan perjalanan. Kalau laporan perjalanan ini menceritakan pengalaman selama melakukan perjalanan, tapi sebenarnya bukan pengalaman aja ya, tapi apa aja yang didapat dari perjalanannya. Contohnya apa nih, Miss? Misal ada pertanyaan, contohnya apa nih laporan perjalanan nih? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Dulu saya pernah kerja ya, sempat kerja di sebelum saya ke Taiwan, sekolah saya juga sempat kerja dulu 1 tahun di Indonesia. Nah, waktu saya kerja itu misal nih dapat tugas ke luar kota gitu, mengikuti seminar gitu. Terus selama berapa hari? Contohnya misal 3 hari. Nah, saya kan dikirim ke luar kota, dikasih uang saku. Kemudian setelah pulang, saya diwajibkan membuat laporan perjalanan ceritanya. Perjalanan kalau dulu bahasa waktu saya kerja itu namanya business trip ya, atau perjalanan bisnis namanya. Jadi itu harus dilaporin. Jadi setelah saya misal ke luar kota harus bikin presentasi. Perjalanannya berapa hari, naik apa, terus apa yang didapat, apa yang dilakukan. Sebenarnya hampir sama antara laporan kegiatan dengan laporan perjalanan. Bedanya kalau laporan perjalanan ini lebih spesifik, seperti yang saya jelasin tadi ya, perjalanan bisnis kayak perjalanan bisnis. Atau nggak apa-apa telat juga. Atau contohnya lagi, misal saya sekarang kan lagi sekolah juga nih di sini. Nanti kalau pulang saya pasti diwajibkan membuat laporan perjalanan studi namanya. Nah, itu bedanya laporan kegiatan dengan laporan perjalanan. Kalau laporan perjalanan ini lebih spesifik. Tadi saya kasih contoh perjalanan bisnis. Jadi dia ngapain aja selama perjalanan bisnis itu. Misal jalan-jalan ke kantor yang lain, mungkin kantornya punya banyak cabang, dijelasin ngapain aja ke sana. Lihat jalan-jalan kayak, atau ngecek atau mengaudit, atau apalah harus dijelasin dengan jelas. Atau kayak yang kedua yang saya kasih contoh, laporan perjalanan studi ke luar negeri contohnya. Itu dapat apa aja, belajar apa aja selama berapa tahun. Nah, kayak gitu. Itu contoh laporan perjalanan. Terus yang ketiga, laporan pengamatan. Laporan pengamatan yakni memuat hal-hal yang dilakukan selama melakukan pengamatan. Ini nggak usah saya jelasin yang terlalu mendalam ya, karena bapaknya kan semester kemarin dapat tugas ya tentang laporan pengamatan, dan udah dikumpulin juga ya. Berarti saya rasa udah paham ya untuk yang laporan pengamatan ini. Tapi untuk laporan kegiatan sama perjalanan kan emang belum ya, belum ini. Jadi tadi saya jelasin tentang laporan kegiatan perjalanan. Kalau laporan pengamatan ya dia melaporkan hal-hal yang sudah diamati. Contohnya kemarin itu yang babanya ngasih contoh apa? Tugasnya laporan tentang buah mengkudu ya. Bukan Mbak Siti, laporannya yang semester kemarin itu loh, yang saya tanya dulu. Semester kemarin kan disuruh buat laporan tentang buah mengkudu ya, pengamatan. Nah, itu udah contohnya kayak gitu. Mm-mm. Nah, yang diamati kan banyak aja, dari warnanya gitu ya. Ya bukan sih? Macam-macam. Nah, itu contoh dari laporan pengamatan. Biasanya kalau laporan pengamatan ini juga
lebih ke penelitian gitu ya. Yang sering digunakan biasanya laporan kegiatan sama laporan perjalanan sih. Contohnya kayak mbaknya ikut kumpulan ibu-ibu PKK gitu, terus mau arisan liburan jalan-jalan kemana gitu kan, pasti ada laporan kegiatannya sama laporan perjalanan. Nah itu contoh yang sering, mungkin nanti bakal mbaknya sering bikin gitu ya. Kalau laporan pengamatan kan nggak sebanyak laporan kegiatan ya. Nah itu. Nah di sini juga dijelasin, biasanya di dalam sebuah perjalanan pasti mengalami hal-hal baru, baik itu menarik maupun kurang menarik, baik itu enak dan gak enak, dan yang tentunya belum pernah mbaknya alami. Nah di sini juga dikasih contoh ya, laporan mengenai perjalanan. Nah di sini di modul juga dijelasin, pengalaman-pengalaman itu akan selalu Anda ingat, dan alangkah baiknya jika pengalaman itu ditulis dan diceritakan kepada orang lain. Nah, laporkanlah secara lisan perjalanan tersebut di depan teman-teman Anda dengan melengkapi isian berikut di buku. Nggak usah lah, kita sampein di sini aja ya, sambil kita buat santai aja lah, nggak usah terlalu yang kayak formal kayak gini. Jadi kita bikin kayak diskusi aja di sini. Jadi di contoh ini, di modul ini, dia melaporkan kegiatan perjalanannya ya. Dia memulai, tapi ini disampaikan secara lisan ya. Pertama, pointer saya kelihatan kan ya di layar ya. Oke, jadi pertama dia memberikan salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atau mungkin kalau kita orang muslim biasanya kan assalamualaikum. Pertama salam ya. Kemudian setelah itu di sini dia menyapa para hadirin. Di sini yang hadir ada Bapak Tutor, kemudian dan teman-temannya. Terus ini pembuka ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 bla, sampai keadaan sehat. Kemudian di sini saya akan melaporkan sebuah perjalanan yang pernah saya alami, pelaksanaannya, tempat tujuannya, kesan-kesan, kesimpulan. Ini seperti yang saya jelasin tadi ya. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Oh, atau saya dulu aja, saya kasih contoh laporan ya, contoh laporan dari saya. Tapi pembukanya nggak usah ya, karena di sini bapaknya bisa baca kayak selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum. Buat ya gitulah pembukanya, nggak usah saya ulangin lagi ya. Yang penting isinya contoh dari saya ya. Karena apa? Karena isi laporan itu harus jelas. Dari saya dulu, saya kasih contoh. Jadi saya akan melaporkan sebuah perjalanan yang saya alami. Perjalanan ini saya lakukan minggu kemarin, mulai dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 1 Januari. Terus pelaksanaan di mana? Jadi perjalanan saya mulai dari apartemen saya di Hue, kemudian dari Hue ke bandara di Taiyuan, kemudian di Taipei, di Taichung, dan kembali lagi ke Hue. Jadi perjalanan saya selama 10 hari. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya perjalanan saya ada beberapa tempat ya, tadi yang saya sebutin. Ada di Hue, di Taipei, di Taichung. Terus sudah, itu berarti ada 3 tempat. Kemudian di sini kesan-kesannya. Kesan-kesan yang saya alami.
Jadi waktu seminggu kemarin saya melakukan perjalanan, kesan pertama yang saya dapat itu masalah cuaca. Jadi cuaca di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda ya. Waktu saya ke Taipei tuh sempat panas banget. Kemudian saya pulang ke Hue dingin. Saya ke Taichung dingin juga. Tapi waktu balik lagi ke Hue setelah dari Taichung panas. Nah, itu kesan pertama. Terus apa lagi ya? Tujuan tadi udah, pelaksanaan udah, waktunya sudah. Dengan siapa saja. Jadi perjalanan saya lakukan bersama teman saya. Jadi 2 orang yang melakukan perjalanan. Saya bersama teman saya. Terus kesimpulan dari perjalanan yang saya lakukan seminggu kemarin menyenangkan, kecuali naik transportasinya yang nggak menyenangkan ya, karena saya harus ganti-ganti bus banyak dan agak pusing. Nah, kemudian itu kan isi laporan saya. Setelah pembukaan, isi laporan, terus penutup. Demikian laporan perjalanan saya seminggu kemarin. Atas perhatian teman-teman atau mbak-mbaknya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu salah satu contoh laporan yang saya sampaikan secara lisan. Mungkin ada pertanyaan, Miss, bisa nggak kita membuat laporan secara lisan tanpa laporan secara tertulis gitu? Biasanya orang kalau membuat laporan secara lisan itu biasanya ada laporan secara tertulisnya dulu biasanya. Karena apa? Karena pasti bingung. Kayak saya tadi kan nggak urut ya sebenarnya ya, tapi informasinya ada semua di situ, mulai dari pelaksanaannya kapan, sama siapa aja. Tuh, yang penting itu informasi yang dilaporkan itu lengkap, apa aja. Kesimpulan juga harus ada tuh. Kesimpulan juga ada. Tadi kan saya nyampein kesimpulannya ya, tadi saya nyampein kesimpulan perjalanan saya kemarin, overall apa ya bahasa Indonesianya, secara keseluruhan menyenangkan, kecuali naik bus dan pindah-pindah busnya yang saya tidak begitu suka, karena emang saya orangnya mabukan ya. Nah, itu contohnya. Contoh saya melaporkan perjalanan yang saya lakukan seminggu kemarin. Nah, sekarang giliran mbak-mbaknya nih. Ada yang mau melaporkan sesuatu nggak ke kita, ke teman-teman? Mungkin laporan kegiatan hari ini ngapain aja gitu. Mbak Mei ini selalu nunjuk-nunjuk temennya nih, apal banget nih saya nih. Kemarin yang jadi korbannya Mbak Sumarni sama siapa satunya ya, lupa saya. Iya, Mbak Monica offline nih. Mungkin internetnya nggak bagus-bagus kali ya. Karena minggu kemarin kalau saya ingat-ingat Mbak Mei ini nunjuk-nunjuk orang nih. Ayo Mbak Mei sekarang cerita, bikin laporan. Mbak Mei hari ini ngapain aja? Berarti kalau kayak gitu jenisnya laporan kegiatan ya. Kegiatan sehari ini tadi ngapain aja? Udah nggak ada korban yang ditunjuk lagi di sini Mbak Mei. Ayo Mbak Mei aja yang maju. Atau bikin laporan apa ya, terserah deh, apa aja. Nggak boleh asal lapor, harus tadi kan saya jelasin tentang pelaksanaannya kapan, waktunya, dengan siapa, tempatnya apa aja, terus isi kegiatannya ngapain aja, terus ada kesimpulan.
Apa nih rencana? Oh, tapi itu rencana ya, beda sama laporan ya. Kalau laporan itu memang sudah ada kejadiannya, sudah dilalui kejadiannya, sudah dilaksanakan. Oh, Mbak Cindy, Mbak Cindy silakan silakan. Mau ngomong atau mau ditulis aja nih? Mbak Mei ini mesti nunjuk-nunjuk orang nih. Woi, ngomong aja, sip. Yeah. Biar bisa didengerin teman-temannya ya. Halo Mbak Cindy. Iya, selamat malam. Ini yang lain bisa denger ya? Iya. Iya denger Mbak Cindy. Mbak Cindy mau bikin laporan tentang apa nih? Iya, tanggal 5. Mm-mm. Iya, iya Mbak Cindy lanjut ya. Ya. Tadi tempat tujuannya ke anaknya Akong tadi ya. Mm-mm, mm-mm. Pelaksananya tadi hari ini kan? Mm-mm, tanggal 5. Ya, sip. Oh iya. Mm. Tapi nggak hujan kan ya? Oh, mm-mm. Oh iya. Terus? Oh gitu. Kenapa? Iya iya kenapa Mbak sini? Iya iya benar-benar. Oke, terima kasih. Ya, nah itu tadi ya salah satu contoh laporan kegiatan. Jadi bagus ya. Jadi pertama nyebutin tanggalnya dulu. Tadi kan Mbak Cindy nyebutin tanggal 5 Desember, bagus. Kemudian tempat tujuannya. Tempat tujuannya tadi disebutin ke rumah anak perempuannya si Akong tadi. Terus dijelasin juga tadi sama Mbak Cindy berjalan kaki ya 30 menit jaraknya. Kesan-kesannya kesan-kesannya tadi eh, cuacanya di luar berkabut dan dingin. Kesimpulannya tadi Mbak Cindy ngasih capek karena ngedorong akongnya ya. Terus akongnya nggak mau diam. Nah itu juga bagus ya, udah memenuhi poin-poin yang ada harus dilaporkan kan ya, ada tempat, waktu, kejadian juga. Nah, ada yang mau ngelaporin sesuatu nggak lagi?
Itu ya. Emang ya tadi tadi iya bener. Saya lupa tadi nanyain tempatnya di mana tadi Mbak. Mungkin disebutin daerahnya di Taichung atau di mana gitu ya. Oh, di Yunlin deket dong dengan saya. Saya di Hue nih. Jadi tadi nyebutin ada waktunya, tanggalnya, ada tempatnya, ada kejadiannya. Oh, deket dong, deket sama saya berarti ya. Hmm. Tuku sama Hue kan deket ya? Berapa menit ya? 10 menit gitu atau 20 menit gitu kalau naik kendaraan ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ngelaporin lengkap tadi kan yang diceritain sama Mbak sini juga udah lengkap ya, ada waktunya, tanggalnya, kejadiannya. Terus itu laporan secara lisan ya. Nah, itu. Ada yang mau cerita lagi nggak? Mbak Mei mungkin, Mbak Mai, Mbak Siti. Mbak Sumarni nggak ada nih ya. Orangnya habis ulang tahun, nggak masuk kelas nih. Ini suara saya kedengeran kan? Nggak putus kan internetnya kan ya? Oh, maaf maaf. Berarti tadi saya yang ini ya, yang internetnya. Enggak, saya sudah balik. Saya sudah balik. Oh, aduh saya pikir ini siapa? Ternyata ini Mbak Sumarni toh. Mbak Sumarni kemarin habis ulang tahun ya. Selamat ulang tahun dulu sebelum saya ucapin nih. Kalau Mbak Mei yang ulang tahun nanti kita ditraktir rawon ya sama Mbak Mei. Mbak Mei selalu janjiin itu ke saya soalnya. Bercanda. Iya, selamat ulang tahun nih Mbak Sumarni nih. Nah, jadi itu ya, tadi juga udah dikasih contoh, saya kasih contoh sama dikasih Mbak Sumarni contoh bagaimana menyampaikan laporan secara lisan. Iya nih, nanti kalau insya Allah kalau ada kesempatan bisa main, bisa ketemu. Terus setelah itu udah ya, materi kita itu nggak banyak sih. Tapi
Tapi tadi dari membuat laporan secara tertulis sama menyampaikan laporan secara lisan, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Malah ngobrol sendiri nih. Ada pertanyaan nggak? Oh nggak ya. Jadi kalau nggak ada saya ulangin lagi biar ini. Jadi jenis laporan itu tadi ada dua ya. Laporan yang ditulis secara poin per poin. Contohnya yang ditulis kayak A, tujuan laporannya untuk apa, terus objek laporannya apa, terus waktu, tempat, bla bla bla, 1, 2, 3 sampai yang terakhir kesimpulan. Itu laporan yang berupa poin per poin. Sedangkan laporan yang kedua itu laporan yang berbentuk paragraf. Biasanya laporan yang berbentuk paragraf itu sama dengan laporan yang berbentuk poin per poin. Hanya saja laporan yang berbentuk paragraf itu setiap kata-kata yang ada di poin per poinnya itu dikembangkan lagi, dibuat sebuah kalimat agak panjang daripada yang poin per poin. Udah gitu ya, inti kesimpulan dari kita belajar materi tentang laporan itu. Terus karena di halaman berikutnya ini udah beda materi ya, materinya udah menanggapi laporan. Jadi saya mau kasih kesimpulan dulu tentang materi minggu ini sama minggu kemarin. Terus sama satu lagi yang penting, poin-poin di dalam laporan itu juga penting. Tadi seperti laporan yang saya jelasin, itu harus ada waktu laporannya atau waktu kegiatannya. Waktu kegiatan tadi kan saya nyebutin, kalau contoh dari saya kan saya melakukan perjalanan minggu kemarin dari tanggal 23 sampai tanggal 2 Januari. Tadi Mbak Sumarni juga ngasih contoh kegiatannya tadi sehari ini. Terus waktu, kemudian tempat kegiatannya itu di mana atau tempat pengamatannya itu dilakukan di mana. Terus objek pengamatannya, kalau pengamatan. Kalau kegiatan berarti kegiatannya tuh ngapain aja, harus diceritain dengan jelas. Itu. Dan yang paling penting di dalam laporan itu harus dijelasin secara jelas dan gak boleh ada yang diubah-ubah. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir itu kesimpulan dari laporan yang dibuat. Biasanya kesimpulan ini agak susah ya, karena harus mikir apa ya kesimpulannya saya dapat gitu kan. Jadi kesimpulan ini istilahnya overall, keseluruhan dari laporan yang dibuat. Misal kalau laporan perjalanan, oh saya senang dengan perjalanan kemarin gitu, perjalanan liburan. Atau saya capek tadi kayak kata Mbak Sumarni. Nah itu kesimpulan ya. Itu materi tentang laporan. Enak ya kalau materinya gampang, gak susah gini ya. Ya, terus setelah kita belajar mengenai bagaimana cara membuat laporan, menulis laporan, menyampaikan laporan, kita belajar mengenai bagaimana sih menanggapi laporan gitu. Tapi ini kayaknya minggu depan aja kali ya. Ini kayaknya minggu depan aja deh. Oh ya, sebelum ini saya mau tanya, saya lupa deh, untuk pelajaran bahasa Indonesia ini saya udah pernah ngasih tugas nggak ya pas sebelum UTS, atau belum pernah saya ngasih tugas? Belum ya? Wah kebetulan.
Ini lagi pada sibuk nggak? Keberatan nggak kalau saya kasih tugas? Kayaknya Mbak Mei keberatan nih. Lagi sibuk ya Mbak Mei? Atau gini aja, karena kan saya ngambil nilainya itu dari tugas, UTS sama UAS. Nah, untuk matematika kan udah pernah saya kasih tugas ya. Udah belum ya? Udah kayaknya. Udah saya pernah kasih tugas dan UTS. Kemudian tinggal UI saja kan untuk yang matematika. Sedangkan yang bahasa Indonesia ini belum saya kasih tugas, tapi udah UTS. Dan kelas yang lain juga udah saya kasih tugas dan UTS, berarti tinggal nilai UAS-nya aja yang belum. Kalau kelas ini nilai tugas belum ada. Oke, beneran ya. Beneran semangat ya. Kalau gitu tugasnya nggak usah susah-susah. Tugasnya bikin laporan kegiatan aja. Kayak yang tadi Mbak Sumani kan udah dijelasin. Aduh, saya ditagih nilai UTS nih. Aduh, belum saya koreksi nih. Gimana nih? Insya Allah paling lambat minggu depan ya Mbak Mei. Maaf, maaf, maaf. Yang kemarin saya bagi ini tuh nilai UTS matematika Mbak Siti. Jadi yang bahasa Indonesia belum. Oke ya. Jadi tugasnya itu bikin laporan kegiatan. Nggak usah kegiatan, misal Mbak Maya bingung, laporan kegiatan apa ya Miss gitu. Nggak usah bingung-bingung, bikin laporan kegiatan yang dilakukan dalam satu hari aja gitu. Terus, iya Mbak Mei, sehari-hari aja. Tapi nggak usah yang tiap hari gitu ya. Ambil misal satu hari itu, misal hari ini ngapain aja gitu, diceritain. Tapi kalau hari ini nggak ngapa-ngapain kan bingung ya, nggak ada yang dilaporin ya. Tapi tunggu besok. Soalnya tugasnya nanti kita bahas di minggu depan, jadi punya waktu seminggu kan. Siapa tahu di dalam waktu seminggu ini punya acara yang menyenangkan gitu, atau acara yang di luar kebiasaan sehari-hari, jadi bisa diceritakan. Nah gitu ya. Tapi nggak usah yang diceritain yang saya bangun tidur terus mandi masak, nggak perlu gitu. Tapi diceritain laporan kegiatan tertentu, kayak tadi Mbak Sumani kan tadi nyeritain tentang, oh saya diajak main ke rumahnya anaknya si Akong. Nah itu kan sebuah kegiatan juga ya, jadi nggak perlu yang sehari langsung diceritain semua gitu, capek juga nanti kita dengerinnya ya. Capek kan ya, nanti belum beresin kamar tidurnya, belum nanti mulesnya, belum lain-lainnya gitu ya. Jadi ambil satu kegiatan yang menarik aja, yang menarik. Mungkin diajak makan-makan sama Akong atau amanya gitu, terus ketemu siapa gitu, terus oh makanannya enak, oh atau ternyata nggak bisa makan. Nah kayak gitu itu boleh diceritain. Jadi punya waktu seminggu kan. Mungkin kalau besok nggak keluar, nggak kemana-mana, monoton, nggak ada acara, mungkin besoknya lagi, atau mungkin besoknya lagi, atau mungkin weekend besok. Nah itu kayak Mbak Mei tahun baru kan ditraktir pizza. Jadi nggak perlu bingung-bingung ya. Saya juga nanti kalau ngasih tugas membebani kan saya merasa berdosa juga ya. Jadi ya Mbak Mai Fuza, jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin besok nggak ada acara, mungkin besoknya lagi, atau besoknya lagi nanti dapat rezeki ya, saya doain juga, siapa tahu.
nanti bisa diceritain. Terus yang paling penting poinnya, yang diceritain apa aja Miss, yang dilaporkan apa aja gitu. Yang dilaporkan mengenai waktu kejadiannya, jangan lupa ya kapan. Terus tempatnya di mana. Terus kegiatannya itu ngapain aja, misal makan-makan. Kesan-kesannya apa, terus kemudian kesimpulannya. Kesimpulan ini bisa jadi apa yang mbak rasain, misal seneng atau nggak seneng, kecewa atau gimana gitu. Kegiatan tahun lalu boleh Mbak Siti, boleh. Kalau menurut Mbak Siti kegiatan tahun lalu itu menarik gitu dan lebih bisa dilaporkan, boleh. Saya nggak membatasi. Nggak apa-apa, nanti kita tumis aja ya kalau jadi jamur. Bercanda. Intinya saya nggak mau membebani babaknya tentang tema laporannya harus apa, karena yang saya nilai bukan tema laporannya tapi bagaimana cara membuat laporannya itu, tentang poin-poin yang dilaporkan. Nah itu ya, iya benar, bebas. Boleh, ide bagus. Ntar suruh maju satu-satu ya Mbak Mei nggak boleh nunjuk-nunjuk orang lain nih. Saya catat nih. Nanti kita lihat minggu depan lah, kalau kita punya waktu banyak boleh kita kita praktekin menyampaikan laporan secara lisan ya. Jangan-jangan nanti Mbak Mei minggu depan nggak masuk nih. Oh, awas ya, awas aja nih ya. Kalau nggak masuk suruh traktir teman-temannya nih besok. Beneran ya Mbak Mei itu, teman-temannya Mbak Mei Fuza, Mbak Sumarni, Mbak Siti itu ingat-ingat tuh, kalau Mbak Mei minggu depan nggak mau ini, nanti ditraktir semua sama Mbak Mei. Oke gitu ya. Terus, oh iya tadi, nggak ada yang nilai 55 kok. Matematika kemarin nggak ada yang nilai 55 kan? Bagus, nggak ada yang nilai jelek. Nggak ada yang jelek kok nilainya. Tenang aja, masih ada. Itu kan baru UTS kan, tugas sama UAS kan belum. Terus apa lagi tadi yang oh iya tadi, Mbak Mei tolong dikasih tahu Mbak Monica ya, sama yang lain juga. Mbak Lina kan kelas ini juga ya, yang nggak bisa masuk malam ini, tolong dikasih tahu tugasnya. Terus pengumpulannya minggu depan. Di inbox aja ke saya ya. Ditulis, ditulis aja gitu. Ditulis aja atau diketik juga nggak apa-apa. Segampangnya lah. Ya, dikirimin ke FB saya. Gitu ya, nanti sekalian saya bagiin UTS yang bahasa Indonesia insya Allah. Iya dong, dikumpulin dong. Nanti kalau nggak dikumpulin terus minggu depan nggak masuk kan gimana dong? Saya kena tipu dong. Ya gitu ya. Enggak, saya tuh penasaran sama Mbak Mei nih. Mbak Mei ini selalu nunjuk-nunjuk orang lain nih. Enggak bercanda ya. Cuman ya kalau 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 nggak dikumpulin, nggak ditulis gitu kan, bingung saya nilainya gimana ya. Ah ya. Oke. Terus ada pertanyaan nggak tentang tugasnya?
Aduh, apa ya Mbak Mai? Ya ada masukan tuh kalau nggak dikumpulin hukumannya apa tuh? Hukumannya suruh traktir teman-teman kita aja ya. Jadi hukumannya menyenangkan orang lain, hukumannya bisa dapat pahala juga. Ditulisnya boleh poin per poin atau boleh per paragraf. Ditulisnya boleh seperti yang sekarang ada di layar ini boleh, atau berbentuk paragraf juga boleh. Gitu ya. Jadi semisal mbaknya lebih, oh menurut saya lebih gampang berbentuk paragraf, boleh. Bukan Mbak Sumarni, bukan ya, bukan kayak yang mengamati Mengkudu ya, tapi kayak yang diceritain Mbak Sumarni tadi tentang kegiatan. Ya saya lupa, saya maunya laporan kegiatan ya, bukan laporan pengamatan. Karena kalau laporan pengamatan kan udah belajar kan semester kemarin, jadi saya nggak perlu ngulangin lagi. Laporan kegiatan bisa kayak gini nih, bisa di halaman 41 ini tadi contohnya. Sedikit boleh, asal asal poin-poin di dalam laporannya terpenuhi. Yang saya maksud poin-poin yang di dalam laporan tadi kan udah saya jelasin ya berkali-kali, waktu, terus tempat pelaksanaan itu penting, harus dilaporkan, harus jelas, sedikit, jelas, padat, dan bisa dimengerti oleh kita semua. Nggak apa-apa, bagus malahan Mbak Mayu. Dan ini kalau panjang lebar tapi kitanya bingung, nih orang sebenarnya cerita apa tuh ya, nah itu kan bingung juga ya. Gitu ya, jadi kan masih punya waktu seminggu nih, jadi nggak usah khawatir. Paling bikin laporan 5 menit itu jadi ya, tinggal tulis aja. Oke, kita tinggal waktunya 8 menit lagi nih, kira-kira mau ngapain nih? Ah iya bener Mbak